Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Perang di Lebanon Selatan memang sedang mereda, tetapi bukan berarti perebutan wilayah sudah selesai. Israel belum sepenuhnya mundur, Hizbullah masih mempertahankan senjata, sementara Jerman mulai mendorong pasukan Eropa masuk ke wilayah tersebut. Lalu, siapa yang sebenarnya akan menguasai Lebanon Selatan setelah tentara Israel pergi? Apakah tentara Lebanon mampu mengambil alih, atau justru akan berhadapan langsung dengan Hizbullah? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Lebanon Selatan memang tidak lagi dipenuhi rentetan roket seperti beberapa bulan sebelumnya. Suara ledakan besar mulai berkurang setelah gencatan senjata diumumkan pada 19 Juni 2026. Namun ketenangan yang terlihat di permukaan justru menyembunyikan persoalan yang jauh lebih rumit. Pasukan Israel belum sepenuhnya meninggalkan Lebanon. Hingga pertengahan Juli 2026, tentara Israel masih bertahan di sejumlah wilayah yang mereka anggap penting untuk keamanan perbatasan. Daerah itu berfungsi sebagai zona penyangga agar Hizbullah tidak kembali mendekati permukiman di Israel Utara. Bagi Israel, mundur terlalu cepat sama saja membuka kembali jalur yang sebelumnya digunakan untuk pengamatan, penyimpanan senjata, dan pergerakan pasukan. Di sisi lain, pemerintah Lebanon terus menuntut agar Israel segera keluar dari seluruh wilayahnya. Beirut menilai keberadaan tentara Israel membuat negara terlihat tidak berdaulat dan menyulitkan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa wilayah selatan benar-benar berada di bawah kendali resmi. Masalahnya, kedua pihak menginginkan urutan yang berbeda. Lebanon ingin Israel mundur lebih dulu. Setelah itu, tentara Lebanon akan masuk dan mengambil alih keamanan. Israel justru meminta kebalikannya. Hizbullah harus dijauhkan dari perbatasan, persenjataannya dibongkar, terowongannya ditutup, lalu pasukan Israel baru akan ditarik. Inilah lingkaran yang sampai sekarang sulit diputus. Pada 26 Juni 2026, Israel dan Lebanon menyepakati kerangka penyelesaian yang ditengahi Amerika Serikat. Rencana itu memberi peran utama kepada tentara Lebanon untuk menguasai kembali wilayah selatan. Kelompok bersenjata di luar negara harus dilucuti, sementara tentara Israel akan mundur secara bertahap setelah ancaman dianggap benar-benar berkurang. Sekilas susunannya terdengar sederhana. Tentara Israel keluar, tentara Lebanon masuk, pasukan internasional membantu mengawasi. Warga kembali ke desa mereka, lalu perbatasan perlahan kembali normal. Namun justru pada bagian pelaksanaannya, rencana ini mulai terlihat rapuh. Pada 14 dan 15 Juli 2026, delegasi Israel dan Lebanon bertemu di Roma dalam putaran ke-6 perundingan. Salah satu gagasan yang dibahas adalah pembentukan wilayah percontohan. Daerah tertentu akan diserahkan lebih dahulu. Tentara Lebanon masuk, memeriksa keamanan, membersihkan infrastruktur kelompok bersenjata, lalu Israel menarik pasukannya sedikit demi sedikit. Wilayah percontohan ini bukan sekedar uji coba administratif. Tempat itu akan menjadi ujian apakah pemerintah Lebanon benar-benar mampu berdiri antara Israel dan Hizbullah. Jika tentara Lebanon berhasil menguasai satu wilayah tanpa bentrokan, pola yang sama dapat diterapkan ke daerah lain. Namun jika ditemukan gudang roket, terowongan, atau pos bersenjata yang menolak dibongkar, proses penarikan dapat langsung berhenti. Israel tentu tidak ingin meninggalkan bukit dan desa yang dianggap strategis, lalu beberapa minggu kemudian melihat Hizbullah kembali berada di tempat yang sama. Bagi Israel, masalahnya bukan hanya siapa yang menjaga pos hari ini, tetapi siapa yang akan menguasainya 6 bulan kemudian. Wilayah selatan juga bukan medan kosong. Desa-desa, perbukitan, jalan kecil dan jaringan bawah tanah telah lama menjadi bagian dari pertahanan Hizbullah. Menguasai satu pos belum tentu berarti menguasai seluruh kawasan, karena kekuatan dapat berpindah tanpa terlihat oleh pengawas dari luar. Disinilah usulan Jerman mulai menjadi penting. Pada 17 Juli 2026, Jerman mengusulkan agar pasukan Uni Eropa disiapkan untuk menggantikan misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan berakhir pada penghujung 2026. Pasukan baru itu diharapkan mencegah munculnya kekosongan keamanan saat tentara Israel mulai mundur dan tentara Lebanon mengambil alih. Artinya, Eropa tidak hanya diminta hadir sebagai pengamat,
mereka mungkin akan menjadi jaminan bahwa wilayah yang ditinggalkan Israel tidak langsung kembali dikuasai Hizbullah. Namun pertanyaannya, apakah pasukan Eropa cukup hanya berdiri di pos pengawasan, atau mereka harus ikut memeriksa bangunan, mengawasi terowongan, dan memastikan senjata benar-benar telah dipindahkan? Menurut Anda, apakah Israel akan berani mundur hanya berdasarkan janji pemerintah Lebanon dan pengawasan pasukan Eropa? Karena pada bagian berikutnya, persoalannya tidak lagi berhenti pada penarikan pasukan. Persoalan sesungguhnya muncul ketika tentara Lebanon masuk ke desa-desa selatan dan menemukan bahwa Hizbullah belum tentu bersedia pergi. Rencana penarikan pasukan Israel tidak akan langsung diterapkan di seluruh Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon dan Israel lebih dulu membahas sejumlah wilayah terbatas sebagai daerah percontohan. Di tempat inilah kemampuan tentara Lebanon akan diuji, bukan hanya untuk menjaga pos, tetapi juga untuk memastikan tidak ada kekuatan bersenjata lain yang masih beroperasi. Pada 14 dan 15 Juli 2026, perundingan di Roma membahas bagaimana wilayah tertentu dapat diserahkan secara bertahap. Tentara Lebanon akan masuk lebih dahulu, lalu melakukan pemeriksaan, menguasai jalur utama dan memastikan infrastruktur militer tidak lagi digunakan. Setelah itu, pasukan Israel diharapkan mundur dari titik yang telah disepakati. Beberapa daerah yang disebut sebagai calon lokasi percontohan bahkan memunculkan perdebatan karena tidak semuanya ditempati pasukan Israel dalam jumlah besar. Bagi sebagian pejabat Lebanon, pemilihan daerah semacam itu dapat membuat penarikan terlihat lebih berhasil daripada kenyataannya. Namun bagi para perunding, wilayah yang lebih tenang mungkin sengaja dipilih untuk menguji mekanisme sebelum diterapkan di titik yang lebih sensitif. Tempat pasukan Israel dan jaringan Hizbullah berada lebih dekat dan resiko bentrok jauh meningkat. Namun di lapangan, prosesnya tidak sesederhana memindahkan bendera. Tentara Lebanon harus masuk ke desa yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari jaringan Hizbullah. Di sana mungkin terdapat gudang senjata, jalur bawah tanah, pos pengamatan, hingga bangunan yang terlihat biasa tetapi memiliki fungsi militer. Semua itu sulit diperiksa tanpa memicu kecurigaan warga maupun perlawanan dari kelompok bersenjata. Pada 27 Juni 2026, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak kerangka yang menghubungkan penarikan Israel dengan pelucutan senjata. Bagi Hizbullah, roket, drone, dan terowongan masih dianggap sebagai alat pertahanan selama tentara Israel belum sepenuhnya keluar dari Lebanon. Di sisi lain, pemerintah Lebanon menghadapi tekanan yang berbeda. Jika tentara resminya gagal mengambil alih wilayah, Israel dapat menuduh Beirut tidak mampu menjalankan perjanjian. Penarikan pasukan dapat dihentikan, bahkan serangan baru bisa kembali dilakukan dengan alasan keamanan. Bayangkan satu situasi. Tentara Lebanon menemukan gudang roket di sebuah desa. Mereka mendapat perintah untuk menyita seluruh persenjataan. Namun anggota Hizbullah menolak dan mengatakan senjata itu masih diperlukan karena pasukan Israel tetap berada beberapa kilometer dari lokasi tersebut. Siapa yang akan mundur? Jika tentara Lebanon memilih mengalah, pemerintah terlihat lemah. Jika mereka memaksa, satu tembakan dapat mengubah operasi pengamanan menjadi bentrokan di dalam negeri. Kemungkinan paling masuk akal adalah Hizbullah tidak melawan secara terbuka, tetapi mengubah cara bergerak. Pos yang terlihat dapat dikosongkan, senjata dipindahkan ke tempat lebih kecil, pintu terowongan ditutup sementara, anggota bersenjata berganti pakaian sipil dan kembali menyatu dengan masyarakat. Secara resmi, wilayah itu terlihat aman. Namun kekuatan yang sebelumnya ada belum tentu benar-benar hilang. Inilah alasan Israel menuntut verifikasi yang ketat. Israel tidak ingin mundur hari ini, lalu beberapa bulan kemudian mengetahui bahwa jaringan Hizbullah hanya bersembunyi sambil menunggu perhatian internasional berkurang. Tentara Lebanon akhirnya berada dalam posisi paling sulit. Mereka harus membuktikan bahwa negara mampu menguasai wilayahnya sendiri, tetapi pada saat yang sama harus menghindari bentrokan dengan kelompok yang memiliki dukungan politik dan sosial cukup kuat. Menurut Anda, apakah Hizbullah akan benar-benar menyerahkan posisi demi menghindari perang saudara, atau hanya menghilang sementara dari pandangan? Pada bagian berikutnya, perhatian akan beralih kepada pasukan Eropa, sebab ketika pengawasan berubah menjadi pemeriksaan senjata, mereka bisa masuk ke medan yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar menjaga perbatasan. Sebelum usulan Jerman muncul pada 17 Juli 2026, Uni Eropa sebenarnya sudah menyiapkan rencana yang lebih terbatas.
Pada 24 Juni 2026, muncul pembahasan mengenai misi selama 3 tahun untuk melatih dan mendampingi tentara Lebanon. Fokusnya adalah pengamanan perbatasan, pelabuhan, wilayah laut, kemampuan intelijen, serta pengawasan jalur masuk senjata. Rencana awal itu tidak dimaksudkan untuk langsung menggantikan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya lebih sederhana, yaitu memperkuat aparat Lebanon agar mampu mengambil alih wilayah selatan, tanpa terus bergantung pada kekuatan asing. Pada 2 Juli 2026, Uni Eropa juga menyetujui bantuan 100 juta euro untuk memperkuat tentara Lebanon. Bantuan ini menunjukkan bahwa Eropa tidak hanya menyiapkan pasukan, tetapi juga sedang membangun kemampuan negara Lebanon agar mampu mengendalikan wilayahnya sendiri. Namun uang dan pelatihan belum tentu cukup ketika keputusan di lapangan langsung menyentuh senjata Hizbullah. Namun, keadaan berubah ketika Jerman mengusulkan langkah yang lebih besar. Pada 17 Juli 2026, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul meminta Uni Eropa mempertimbangkan pasukan baru dengan mandat langsung di Lebanon. Usulan itu muncul karena misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026. Jerman khawatir akan muncul kekosongan keamanan ketika pasukan Israel mulai mundur, sementara tentara Lebanon belum sepenuhnya siap menguasai setiap desa, bukit, dan jalur pengamatan. Kekosongan beberapa hari saja dapat memberi kesempatan kepada Hizbullah untuk kembali menempati posisi lama. Karena itu, pasukan Eropa tidak hanya dibutuhkan untuk berjaga. Mereka mungkin harus mengawasi penyerahan wilayah, memeriksa laporan tentang gudang senjata, memantau pergerakan di sekitar terowongan, dan memastikan lokasi yang sudah ditinggalkan Israel tidak kembali digunakan oleh kelompok bersenjata. Disinilah masalah baru muncul. Jika pasukan Eropa hanya melakukan patroli, Israel mungkin menganggap jaminan keamanan itu terlalu lemah. Namun jika mereka diberi kewenangan lebih besar, pasukan tersebut dapat berhadapan langsung dengan jaringan Hizbullah yang telah lama menyatu dengan lingkungan setempat. Sebuah bangunan dapat terlihat seperti rumah biasa, tetapi digunakan sebagai tempat penyimpanan. Jalan pertanian dapat menjadi jalur pengangkutan senjata. Bukit kecil dapat berfungsi sebagai titik pengamatan. Tanpa informasi intelijen yang kuat, pasukan asing akan sulit membedakan aktivitas warga dengan aktivitas militer. Resiko berikutnya muncul ketika tentara Lebanon melakukan penyitaan. Pasukan Eropa mungkin diminta melindungi operasi tersebut, mengamankan wilayah atau berdiri di antara tentara Lebanon dan anggota Hizbullah. Mereka mungkin tidak menjadi pihak pertama yang menembak, tetapi tetap dapat terseret ketika salah satu pihak menolak mundur. Ada kemungkinan proses ini berlangsung terkendali. Hizbullah meninggalkan posisi terbuka, tentara Lebanon masuk, lalu Israel menarik pasukannya secara bertahap. Namun ada pula kemungkinan penarikan berjalan tersendat. Setiap penemuan senjata dapat dijadikan alasan Israel untuk menghentikan proses. Skenario paling berbahaya terjadi jika Hizbullah menolak menyerahkan posisi, sementara tentara Lebanon tetap diperintahkan maju. Bentrokan yang awalnya kecil dapat berubah menjadi konflik di dalam negeri, dan pasukan Eropa terjebak di tengah dua kekuatan yang sama-sama berada di Lebanon. Jadi kehadiran Eropa tidak otomatis membawa perdamaian. Mereka justru dapat memasuki wilayah yang tenang di permukaan, tetapi penuh jaringan tersembunyi di bawahnya. Menurut Anda, apakah pasukan Eropa akan benar-benar mampu menjaga Lebanon Selatan, atau justru menjadi pihak baru yang ikut terseret ke dalam konflik? Karena setelah seluruh pasukan berdiri di tempatnya, masih ada satu pertanyaan terakhir. Siapa yang sebenarnya akan menguasai Lebanon Selatan ketika Israel akhirnya pergi? Lebanon Selatan mungkin terlihat lebih tenang, tetapi perebutan kendali belum selesai. Israel belum sepenuhnya pergi, tentara Lebanon belum sepenuhnya berkuasa, Hizbullah masih mempertahankan senjata, sementara Eropa mulai bersiap masuk ke wilayah yang penuh risiko. Pada akhirnya, perdamaian tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berhenti menembak. Perdamaian ditentukan oleh siapa yang benar-benar menguasai wilayah setelah perang mereda. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.